Realme 15T. Dengar namanya tuh kayak deja vu gitu. Ternyata emang bener, Xiaomi juga punya handphone dengan nama Realme 15T. Saya nggak tahu ya gimana strategi marketing Realme, tapi saya nggak mau bersuuzon. Saya mau berbaik sangka aja. Mungkin memang ini hanyalah sebuah kebetulan. Kebetulan yang sangat indah. Dan sekarang saya mau ngebahas soal handphone baru dari Realme, yaitu 15T. Dan di video ini saya hanya akan beropini, bukan sekedar membaca spesifikasi. Pertama pakai HP ini, perasaan deja vu juga terjadi saat saya melihat desainnya. Karena secara kasat mata, desainnya sekali lagi mirip dengan iPhone. Tapi kayaknya mending kita nggak usah bahas desainnya dulu deh. Saya akan bahas sebenarnya HP ini apa aja sih kelebihannya. Maksudnya apa sih yang dijual dari Realme 15T ini? Kalau saya lihat, hal pertama yang sangat menonjol dari HP ini adalah ukuran baterainya. Dan yes, ini adalah kesekian kalinya ada sebuah smartphone menggunakan baterai berukuran 7000 mAh. Dan ini kerasa spesial karena HP ini tebelnya cuma 7,8 mm. Saya tadinya nggak percaya kalau HP ini baterainya segede ini. Tapi pas saya coba pakai sendiri, ya emang baterainya seawet itu. Sebelum saya tes pakai aplikasi benchmark, saya akan sebutin dulu klaim mereka. Biasalah, brand biasanya suka klaim asal-asalan soal produk mereka. Dari data internal mereka, sekali ngecas penuh, HP ini bisa dipakai buat nge-game non-stop sekitar 13 jam, nonton video YouTube sekitar 25 jam, atau dengerin musik di platform streaming sekitar 128 jam. Angka yang sangat wadidaw sekali. Dari pengujian PCMark, HP ini bisa bertahan lebih dari 24 jam, yang mana ini tuh udah awet plus banget gitu. Cuma biasanya HP dengan durability yang sangat tinggi dan baterai yang besar meninggalkan sebuah masalah, yaitu kecepatan mengisi baterai yang biasanya lambat karena ukuran baterainya gede banget. Untungnya HP ini punya fast charging dengan kecepatan 60 watt dan kepala chargernya udah ada dalam paket penjualan. Waktu yang dibutuhin buat ngisi dari 0 sampai 50% itu cuma sekitar 30 menitan aja. Ini cepet loh. Ingat, baterai HP ini 7000 mAh. Selain baterai, yang dijual di HP ini tentunya durability. Ada sertifikasi IP66, IP68, dan IP69. Dan memang ketiga sertifikasi ini itu jadi bundling buat HP-HP Realme dan HP-HP BBG Group terutama. Di mata saya, kedua hal itulah yang paling menonjol dan paling menarik di HP ini. Karena selebihnya menurut saya HP ini terlihat ya kayak HP-HP lain di range harga yang sama. Misalnya desain. Kalau ngomongin soal desain, saya nggak tahu kenapa HP ini terasa biasa aja gitu. Selain dia tipis banget, desain itu kelihatan kayak mainstream gitu. Bahkan seperti yang saya bilang di awal tadi, desainnya mirip banget kayak iPhone. Nggak cuma mirip, setup kameranya aja bahkan plek-plek, termasuk posisi LED flashnya. Yang beda mungkin desainnya, karena seperti yang kita tahu, BBK Group itu hobi banget ya bikin handphone dengan desain yang gonjreng, mentereng. Pokoknya mereka sangat effort banget soal desainnya. Masalahnya kita juga semua tahu kalau orang Indonesia itu hobi banget pasangin casing di handphone mereka. Dan biasanya casingnya tuh nggak transparan gitu. Mereka beli casing lagi yang lebih cakep menurut mereka, terus dipasangin di handphone ini. Jadi menurut saya buat apa setengah mati bikin desain yang cakep kalau pada akhirnya oleh konsumen dipakein casing? Jawabannya adalah ya buat marketing. Tapi saya sedikit apresiasi sih dengan apa yang dilakukan sama Realme sama desain di HP ini. Ya lumayan lah menurut saya. Frame-nya terbuat dari plastik dan feel-nya lumayan solid walaupun nggak terlalu kerasa premium. Terus untuk layarnya juga dia lumayan oke, nggak terlalu kecil. Ukurannya 6,57 inch, pas lah. Pakai panel AMOLED, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Jujur saya suka sama layarnya, karena kalau kita lihat bezelnya, ini simetris loh. Antara bagian atas, bagian kiri, bagian kanan, dan bagian bawah. Ya walaupun kalau kita perhatiin lebih detail atau lebih dekat gitu, bagian bawah ini sedikit lebih tebal dibandingkan bagian atasnya. Sedikit tapi secara kasat mata ya kelihatan sama atau simetris. Jadi untuk usaha Realme membuat bezel yang simetris,
saya sangat apresiasi. Layar sendiri bagus, brightness-nya juga lumayan tinggi, ada di 1400 nits dan bisa sampai 4000 nits dalam kondisi peak. Cuma memang saya nggak nemu ada informasi kaca apa yang digunakan di layar HP ini. Untuk performa, dia pakai MediaTek 6400 dengan embel-embel Max. SoC-nya lumayan ngebut, skor Antutunya di atas 500.000, skor-skor benchmark lain juga lumayan tinggi, dan kalau mau dibandingin sama SoC buatan Snapdragon, harusnya Dimensity 6400 ini setara dengan Snapdragon 6S Gen 3 kayaknya. Buat main game, sejauh ini lancar-lancar aja. Saya nggak nemu ada kendala yang berarti. Semua berjalan smooth, mulai dari Mobile Legends, Garena Delta Force, dan Smash Legend. Semua bisa dijalanin dengan lancar di HP ini. Experience secara software juga, saya nggak pernah bermasalah sama Realme UI ya. Karena dari dulu UI mereka nyaman, kelihatan kayak stok, fitur juga nggak terlalu lebay, terus responsif gitu. Ya, no complain lah. Terus untuk kamera, jujur saya nggak terlalu gimana gitu sama kameranya. Karena kalau kita lihat di spesifikasi di GSM Arena, kameranya itu di belakang cuma 2, padahal di sini kita lihat ada 3 ya. Tapi oke lah. Terus mereka ngejargon handphone ini sebagai dual kamera. Ternyata dual kamera itu enggak di bagian belakang, tapi dual kamera itu depan dan belakang. Aneh banget gimana sih marketingnya. Karena kamera belakang 50 megapiksel dan kamera depannya juga ternyata 50 megapiksel. Tapi ya udahlah, suka-suka mereka aja. HP ini tuh literally hanya punya satu kamera dengan satu focal length. Bikin waktu mau ambil foto tuh jadi nggak leluasa gitu. Kalau mau deket ya kita harus maju, kalau mau jauh ya kita harus mundur. Buat yang terbiasa dengan HP flagship, ngambil foto pakai HP ini tuh rada ngerepotin. Untungnya, foto yang ditangkap sama kamera di HP ini lumayan tajam dan detail, apalagi kalau fotonya di siang bolong ya. Fotonya kelihatan natural dengan warna yang lumayan akurat menurut saya. Dynamic range-nya juga tergolong lumayan. Bagian-bagian gelap masih kelihatan bisa di-highlight dengan baik. Tapi dalam kondisi low light, detailnya rada hilang. Foto jadi kayak agak soft gitu loh, dan noise-nya itu mulai nongol gitu, terutama kalau diambil tanpa night mode. Tapi walau ada night mode, kadang fotonya jadi agak over sharpen ya, dan kelihatan sangat AI sekali gitu. Yang disayangkan, karena nggak ada OIS, foto malam atau video handheld itu gampang banget ngeblur. Nah, gimana dengan kamera depannya? Angka 50 megapiksel bikin saya berekspektasi banyak ya, apalagi ini Realme, yang beberapa kali memang mereka pintar ngeracik kamera depan. Dan untuk HP ini, yes, saya setuju. Foto kamera depannya cakep. Ya selain karena modelnya cakep ya. Kayaknya ini adalah HP dengan kamera depan paling gede di range harga segini ya. 3 jutaan dapat kamera depan 50 megapiksel tuh gimana nggak ngiler coba. Hasil fotonya tajam, detail, dan warnanya juga natural, nggak lebay. Kayak kamera yang suka bikin kulit terlalu putih kayak mayat gitu. Buat mode portrait selfie hasilnya juga lumayan oke. Efek bokehnya rapi, separasi antara muka sama backgroundnya juga lumayan halus, dan hasilnya nggak terlalu kelihatan palsu gitu. Ya overall kamera depan HP ini cakep deh, saya suka. Dari awal saya sudah menduga kalau biasanya HP-HP mid-range dari Realme itu memang punya kemampuan perekaman video yang nggak begitu bagus, terutama untuk maksimal resolusinya. Seperti yang kalian lihat sekarang, HP ini hanya bisa merekam video di kamera depan, maksimal resolusi Full HD di 60 fps. Dan hasilnya bagus, lumayan menurut saya seperti yang kalian lihat sekarang. Tapi memang tidak ada stabilizer, jadi kalau dipakai sambil jalan dia agak berguncang gitu. Tapi sayang banget dia nggak bisa ngerekam 4K. Saya bisa berekspektasi karena brand lain di range harga yang sama bisa ngasih minimal 2K kayak seperti yang dilakukan oleh HP-HP dari Transsion Group. Dan sayangnya Realme nggak bisa ngelakuin itu. Untuk kamera belakangnya punya kualitas yang mirip sebenarnya. Bedanya untuk kamera belakang dia bisa autofocus, dan karena sensornya lebih besar daripada kamera depannya, sedikit ada depth of field, walaupun tipis ya, tipis gimana gitu. Ya sensornya kecil, jadi kayaknya depth of field juga nggak terlalu gede gitu. Saya nggak punya masalah dengan kualitas gambarnya, tapi memang ya Full HD 60 fps, apa yang diharapin. Tapi overall gambarnya lumayan, walaupun sekali lagi sayang banget cuma Full HD. Sebenarnya saya kira daya tarik HP ini hanya baterai gede, fast charging, sama durability yang di atas rata-rata. Tapi ternyata beberapa bagian juga kerasa menarik ya. Layar cakep, AMOLED 120Hz, performa juga nggak lemot, terus kameranya juga lumayan bagus, terutama kamera depannya yang 50 megapiksel. Kesimpulan ya, menurut saya handphone ini bagus untuk sebuah mid-range dengan baterai 7000 mAh. Untuk harganya, berhubung sekarang belum banyak handphone mid-range yang punya baterai 7000 mAh, menurut saya ini masih sangat worth it buat dibeli. Karena selain selain baterainya gede, kameranya juga lumayan oke, terutama kamera depannya, dan performanya juga menurut saya oke gitu. Tapi nggak tahu nanti kalau
beberapa minggu kemudian ada handphone atau brand lain yang mengeluarkan handphone dengan spesifik yang sama, baterai yang sama, tapi harga yang lebih terjangkau, mungkin pada akhirnya ini nggak jadi worth it lagi gitu. Tapi untuk sekarang, ini sangat worth it dan menurut saya sangat layak buat dibeli, terutama buat kalian yang nyari durability dari sebuah smartphone yang sangat tinggi. Realme 15T. Silahkan dibeli kalau ada uangnya.